Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi perbankan akan saya tambahkan satu topik yang sangat penting Anda ketahui, yaitu terkait dengan fraud di dunia perbankan. Fraud merupakan salah satu tindakan yang tergolong pelanggaran berat di dunia perbankan. Bahkan dalam perbankan, kalau ada fraud, tidak melihat besar kecilnya aset atau dana yang diselewengkan, yang disalahgunakan, maka tindakan yang dilakukan adalah pemecatan dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan. Dan fraud bisa terjadi pada siapapun juga di perusahaan, khususnya di perbankan. Untuk itulah maka Anda semuanya, calon-calon bankir, harus paham terkait dengan fraud ini. Lalu apa itu fraud? Kalau kita mengacu pada peraturan OJK nomor 39 tahun 2019, didefinisikan fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank atau pihak lainnya. Dari definisi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa fraud itu bisa terjadi, di antaranya adalah tindakan-tindakan penyelewengan dana bank, tindakan penipuan, tindakan penggelapan aset, maupun tindakan-tindakan pidana dalam dunia perbankan yang lainnya, yang khususnya terkait dengan aset perusahaan. Bila kita menilik dari sumber fraud, kenapa terjadi fraud ini? Ada satu teori yang sangat terkenal, yaitu teori fraud triangle, yang menyebutkan bahwa fraud ini bisa terjadi karena 3 faktor. Faktor yang pertama, adanya pressure atau tekanan. Seseorang ini melakukan fraud karena adanya tekanan-tekanan, baik tekanan dari individu maupun tekanan-tekanan dari pihak yang lain. Tekanan dari individu misalnya tentang gaya hidupnya yang tinggi, sehingga terpaksa dia harus memenuhi gaya hidupnya, ataupun tekanan-tekanan dari atasannya atau pihak-pihak yang lebih kuat dari yang bersangkutan, agar yang bersangkutan melakukan tindakan fraud ini. Faktor yang kedua, fraud terjadi karena adanya peluang atau kesempatan. Kesempatan muncul diakibatkan oleh beberapa hal. Misalnya, lemahnya pengawasan dari atasan. Kemudian yang berikutnya, SOP-nya belum lengkap atau SOP-nya tidak dijalankan. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa melakukan fraud karena adanya peluang atau kesempatan. Kemudian yang faktor ketiga, fraud terjadi karena adanya, selain adanya tekanan, kemudian kesempatan yang ada, juga karena adanya pembenaran. Dia melakukan hal ini dengan dalih orang lain juga melakukan misalnya. Atasan juga melakukan misalnya. Dia mencari alibi pembenaran untuk melakukan fraud itu sendiri. Dari hal-hal yang seperti ini, maka mari berhati-hati sekali. Dunia perbankan ini harus menerapkan tindakan-tindakan yang tegas terkait dengan fraud ini. Karena perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat dan akan disalurkan kepada masyarakat. Apabila hal ini tidak diperhatikan dengan baik, akan mempengaruhi terhadap reputasi citra bank yang bersangkutan. Kalau seorang melakukan fraud kemudian dibiarkan saja, akan menimbulkan yang lain juga
merasa bahwa ini tidak begitu berat pelanggarannya. Menimbulkan rasa iri, kemudian menimbulkan rasa kecemburuan juga, maka dia bisa melakukan fraud yang sama. Kalau ini terjadi maka akan sangat berbahaya sekali. Sehingga dalam hal ini, fraud ini harus ditindak dengan tegas agar kepercayaan masyarakat tinggi terhadap bank yang bersangkutan. Kita ambil contoh misalnya kasus-kasus yang sangat terkenal sekali. Pada 10 tahun yang lalu misalnya kasus Melindadi, seorang bankir dari Citibank yang sangat terkenal menggelapkan dana nasabah. Tidak tanggung-tanggung, dana yang digelapkan mencapai 17 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena adanya peluang di mana nasabah-nasabah mempercayakan begitu saja dananya kepada Melindadi. Setiap ada transaksi, dia tidak minta bukti atau dia tidak minta ditunjukkan buku tabungannya, sehingga Melindadi bisa menggunakannya dengan leluasa. Akibat kejadian ini maka Melindadi kemudian diseret di pengadilan, kemudian divonis dengan tuduhan pencucian uang yang terjadi pada seorang karyawan sebuah bank yang sangat terkenal pada waktu itu. Sampai hari pun Citibank merupakan bank yang sangat terkenal. Kemudian diambil tindakan tegas di mana Melindadi akhirnya mendapatkan vonis dari pengadilan selama 8 tahun penjara dan denda sejumlah 10 miliar. Tidak hanya hukuman dan denda saja, harta-harta Melindadi yaitu berupa mobil-mobil mewah juga disita. Inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa fraud ini merupakan salah satu yang harus dihindari oleh kita semuanya. Tidak hanya dalam dunia perbankan, namun juga pada aktivitas kita. Kalau fraud terjadi, maka bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Itulah sekelumit tentang fraud dalam dunia perbankan. Pada kesempatan kali ini saya ingin Anda sekalian memberikan pendapat komentar. Kemudian Anda berikan jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Yaitu bagaimanakah langkah-langkah perbankan untuk menghindarkan karyawan tidak melakukan fraud. Ya, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh dunia perbankan untuk menghindarkan terjadinya fraud di perusahaan yang bersangkutan? Berikan komentar Anda. Demikian dulu dari saya. Semoga Anda semuanya dalam kondisi selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.